Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama berkaitan tentang mata kuliah taksonomi tumbuhan. Hari ini berjudul perkembangan ilmu taksonomi tumbuhan dan peranannya dalam kehidupan. Taksonomi yang kita kenal ini adalah ilmu yang paling tua ya di dunia, karena taksonomi ini termasuk basic science ya, jadi sains dasar yang nanti menjadi fondasi untuk mengembangkan ilmu biologi yang lain ya. Perkembangan disiplin ilmu biologi yang lain itu tidak terlepas dari buah pikiran dari ahli taksonomi atau ahli botani di dunia. Salah satu ahli taksonomi yang terkenal itu adalah De Candolle dari Swiss ya. Dia sudah mendefinisikan arti dari taksonomi. Jadi taksonomi itu didefinisikan sebagai susunan ya, arrangement taxis ini ya. Jadi susunan dan nomos atau rule or law, aturan atau hukum. Jadi nanti di dalam taksonomi itu memang nanti ada susunan-susunan takson yang harus dipatuhi, kemudian ada hukum-hukum dalam menulis nama ilmiah ya. Ada aturan-aturan dan itu harus disepakati bersama. Dan menurut Candolle juga bahwa taksonomi itu adalah ilmu yang sifatnya dasar ya, dasar dari ilmu botani. Karena bicara dengan botani itu sebenarnya tidak hanya taksonomi ya, botani itu lingkupnya lebih luas ya, bisa ke arah fisiologi tumbuhan ya, bisa ke arah anatomi tumbuhan ya, itu lebih luas. Nah, taksonomi ini bagian dari cabang dari botani yang sifatnya adalah mendasar, elementary ini ya. Nah, kemudian taksonomi ini oleh Davis dan Haywood ya, ini sering didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan atau science ya, yang mempelajari yang pertama adalah klasifikasi. Klasifikasi termasuk ya dasar, kemudian prinsip, aturan dan prosedur. Itu adalah Davis and Haywood. Jadi Davis and Haywood ini orang yang pertama kali memberikan unsur ya, taksonomi itu salah satunya adalah adanya proses pengelompokan ya, pengelompokan. Kemudian taksonomi secara dasar ini dipusatkan pada aktivitas pengelompokan. Ini Singh, ini termasuk ahli taksonomi ya dari India. Ini sudah termasuk abad modern, atau klasifikasi organisme. Kemudian manusia pada dasarnya memiliki naluri untuk mengelompokkan yang ada di sekitar sejak lahir. Itu menurut Min ini salah satu ahli taksonomi juga dari Indonesia. Nah, sebenarnya naluri untuk mengelompokkan itu sebenarnya sudah ada sejak lahir, dan itu hampir dimiliki oleh semua orang ya. Bahkan makhluk-makhluk mungkin dulu prasejarah juga punya kemampuan atau insting untuk mengelompokkan tumbuhan secara sederhana. Misalkan tanaman yang edible, tanaman yang bisa dimakan, kemudian tanaman yang tidak bisa dimakan. Kemudian mungkin barangkali kalau nenek moyang kita juga begitu, sudah bisa memilah-milah kira-kira ini tanaman yang bisa digunakan sebagai obat, tanaman yang bisa dipakai sayur-sayuran dan seterusnya. Nah, insting-insting itu sebenarnya sudah ada pada diri manusia sejak lahir. Dan kita memang cenderung ya punya naluri untuk mengelompokkan tumbuhan ya.
meskipun tidak hanya tumbuhan sebenarnya, apapun itu pengen semuanya dikelompokkan. Karena dengan dikelompokkan itu kan sebenarnya kan memudahkan untuk dipelajari begitu ya. Nah, ini ada kuis pertama. Anda sedang jalan-jalan di Taman Oase Jarum Kudus dan melihat tanaman ini ya. Apa nama spesies tanaman ini? Silakan ditulis di secari kertas ya. Tulis nama dan tulis NIM kalian. Nanti dikumpulkan setelah KKL dari Malang. Oke. Nah, tujuan taksonomi. Apa sih tujuan taksonomi? Tadi beberapa ahli mendefinisikan taksonomi itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Nah, tujuannya sebenarnya tidak hanya mengelompokkan sebenarnya. Dari aktivitas pengelompokan itu memiliki tujuan yang sebenarnya nanti akan banyak manfaatnya. Yang pertama adalah memberikan data inventory tumbuhan di tingkat lokal, regional dan benua ya. Kita ini sebagai negara mega biodiversitas ya, itu memiliki banyak kekayaan tanaman dan tumbuhan ya. Dari data yang Pak Jalil baca itu hampir 30.000 tanaman itu ada di Indonesia ya, 30.000 jenis tanaman itu ada di Indonesia. Nah, data 30.000 itu kan sebenarnya informasi itu berasal dari para ahli taksonomi dan itu sangat memungkinkan untuk bertambah data-data itu baik secara lokal, regional maupun benua. Terus yang kedua itu untuk memberikan metode yang pas ya. Jadi metode yang tepat, cara yang pas untuk identifikasi pada semua kalangan baik peneliti maupun pegiat taksonomi ya. Jadi dalam mengkelompokkan nanti memang kadangkala ya seorang ahli taksonomi itu mengalami kebuntuan atau kesulitan. Maka dengan perkembangan ilmu taksonomi itu nanti akan banyak pilihan bagaimana cara mengidentifikasi tanaman itu yang tepat ya. Oke. Berikutnya yang ketiga itu adalah untuk mengkelompokkan makhluk hidup ya pada takson yang sesuai ya. Artinya nanti ketika dikelompokkan itu nanti spesies itu akan berada pada takson-takson tertentu ya, sesuai dengan ringnya, sesuai dengan tingkatannya. Kemudian yang keempat itu memberikan informasi ilmiah mengenai tumbuhan yang sedang dipelajari. Jadi dengan kegiatan taksonomi itu sebenarnya akan memberikan banyak informasi. Informasi itu meliputi misalkan informasi morfologinya, ya, informasi misalkan ciri-ciri atau karakter diagnostik yang dimiliki oleh tumbuhan itu, dan itu sebagai dasar nanti untuk mengembangkan berbagai macam kebutuhan ya. Berikutnya adalah evidence of taxonomy ya, bukti-bukti taksonomi. Dalam mengembangkan ilmu taksonomi itu nantinya seorang taksonomis atau seorang ahli botani itu sebenarnya bisa menggunakan banyak pendekatan keilmuan ya. Jadi karena dengan banyak pendekatan ini nanti harapannya proses pengelompokan makhluk hidup itu nanti semakin mantap. Taksonomi atau klasifikasi yang dibuat oleh seorang botani itu semakin mantap. Nah, bukti yang pertama yang bisa kita pakai ya, ini adalah morfologi ya. Jadi morfologi ini termasuk bukti yang utama ya. Karena klasifikasi di awal-awal itu yang dikembangkan itu adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan bentuknya ya, atau persamaan morfologinya, bentuk luarnya. Ya, misalkan melihat dari bentuk daunnya ya, dilihat dari bentuk akarnya ya. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana morfologi itu bisa digunakan sebagai
bukti taksonomi. Kemudian anatomi ya, anatomi ini juga bisa digunakan sebagai bukti taksonomi. Kenapa? Karena anatomi ini juga bagian dari ilmu dasar yang mempelajari organ dalam ya pada tumbuhan. Nah, ternyata misalkan pada jenis-jenis jenis-jenis ini bentuk-bentuk stomata pada tumbuhan itu ternyata bentuknya beda-beda. Nah, perbedaan ini bisa menjadi dasar untuk mengkelompokkan ya similarity maupun dissimilarity itu bisa digunakan untuk dasar dalam mengelompokkan makhluk hidup ya. Kemudian embriologi ya, nanti dari tahap polen itu ya, kemudian sampai terbentuknya zigot ya, morula, blastula, gastrula ya kan, itu bisa digunakan sebagai dasar untuk mencari persamaan ya ataupun perbedaan di antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain ya. Kemudian ada palinologi ini ya, palinologi, kemudian ada molekuler ini nanti DNA, kemudian kemo taksonomi ini biasanya menggunakan pendekatan fitokimia. Jadi senyawa-senyawa metabolit sekunder itu juga bisa digunakan untuk sebagai bukti taksonomi. Kemudian mikromorfologi itu biasanya morfologi yang strukturnya itu relatif kecil. Misalkan polen ya, bentuk polen itu termasuk bagian dari mikromorfologi. Kemudian itu yang terakhir itu adalah kromosom. Kromosom ini adalah pendekatan untuk mengidentifikasi dari aspek kromosomnya ya. Kemudian untuk kegiatan taksonomi mahasiswa yang budiman, sebenarnya secara garis besar ya, seorang taksonomi itu aktivitasnya apa saja toh ya. Yang pertama adalah identification, yaitu mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi mestinya ini adalah karakter. Terus yang kedua, setelah kita identifikasi, seorang taksonomi juga berusaha untuk mengkelompokkan berdasarkan persamaan maupun perbedaan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Terus yang terakhir itu adalah penamaan atau naming ya, menamakan. Jadi justifikasi terhadap nama itu sebenarnya adalah tahapan paling akhir setelah melalui proses identifikasi, klasifikasi sampai paling terakhir itu adalah memberikan nama pada suatu makhluk hidup. Ini menurut Lawrence 1955. Nah, kuis yang kedua nanti dijawab berikutnya. Nomor 2, Anda sedang duduk-duduk di parkiran tepat di bawah pohon yang rindang ini sambil mengikuti perkuliahan online dengan dosen killer di sebuah kampus ternama di kota Kudus. Apa nama spesies tanaman ini? Ya, kalian kalau di parkiran kampus itu kalian akan melihat tanaman ini. Namanya apa? Ya, tulis nama Indonesianya dan nama ilmiahnya. Identifikasi. Tadi kegiatan seorang taksonomi yang pertama itu adalah identifikasi. Secara garis besar identifikasi itu ada holistik ya, ada yang sifatnya analitik ya. Nah, yang holistik itu menyeluruh. Artinya ini biasanya ini sangat lama ya, karena untuk holistik ini hanya melihat seluruh bagian tumbuhan diartikan satu kesatuan yang utuh. Jadi melihat sosok tanaman itu secara utuh gitu kan. Dan ini kalau nggak terbiasa juga akan kesulitan. Terus yang kedua itu adalah analitik. Nah, analitik ini dia melihat tumbuhan itu dari masing-masing bagian ya. Dilihat karakter buangannya seperti apa, daunnya seperti apa, rantingnya seperti apa ya. Jumlah benang sarinya berapa, putihnya berapa, ya warna daunnya warna apa. Nah, itu termasuk analitik. Jadi melihat atau memisahkan tumbuhan ini dengan banyak bagian. Nah, semakin karakter yang
banyak dipakai itu sebenarnya dalam proses pengelompokan atau identifikasi itu semakin bagus. Ini dikemukakan oleh ahli taksonomi numerik yaitu Sneyd and Sokal tahun 1923 ya. 1926 ya, ini tahun lahirnya, tapi dia mengemukakannya adalah tahun 1963. Nah, dia membuat semacam prinsip Adansonian principle. The ideal taxonomy is that in which the taxa have the greatest content of information and which is based on as many character as possible. Artinya apa? Taksonomi yang ideal itu adalah di mana taksa yang digunakan itu atau karakter yang digunakan itu semakin besar atau great itu nanti informasinya itu juga akan semakin bagus. Jadi semakin banyak karakter yang digunakan dalam mengelompokkan tanaman itu ya di pendekatan analitik itu, maka nanti dalam menentukan taksa itu nanti hasilnya juga akan semakin akurat ya, kurang lebih demikian. Kemudian yang ketiga, ini kuis ketiga ya, pasti mahasiswa juga sering lihat tanaman ini, bukan? Anda sedang iseng menengok kebun belakang rumah ya, kalau nggak punya kebun belakang gimana Pak ya, kebunnya tetangga nggak apa-apa, dan melihat tanaman liar ini, apa nama spesies ini ya, ditulis ya. Oke. Kemudian karakter taksonomi, secara garis besar kita kelompokkan jadi dua sebenarnya karakter pada tumbuhan itu. Ada karakter yang sifatnya kuantitatif, ada karakter yang sifatnya kualitatif. Ya, kalau kuantitatif itu kuan, jadi bisa dihitung. Kalau kual itu nggak bisa dihitung. Contohnya misalkan panjang, lebar, diameter, ketebalan, dan jumlah daun. Ini adalah karakter kuantitatif. Kalau karakter kualitatif ini nggak bisa dihitung, misalnya perawaan, bentuk, dan warna. Mana yang paling bagus? Nah, yang paling bagus ada yang mengatakan kalau ahli itu yang sering dipakai adalah karakter kualitatif. Kenapa? Karena karakter kualitatif ini karakter yang cenderung relatif tetap, ya, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian cara mengidentifikasi, ya, bagaimana tahu cara mengidentifikasi tanaman nanti saat kita praktikum di lapangan. Yang pertama kita bisa bertanya kepada ahli, ya. Kemudian yang kedua mencocokkan spesimen ya dengan herbarium. Jadi ini semacam herbarium ya, ini ya, yang ini herbarium kering ya. Nanti kita juga belajar buat herbarium. Terus menilik buku flora, ini Pak Jalil juga punya buku Flora of Java ini, ya, dan flora-flora yang lain, atau monograf ya. Kemudian atau dengan menggunakan aplikasi Google Lens dan PlanSnap, ya, ini nanti bisa kalian unduh ya, kalian install di masing-masing HP kalian. Ini kuis yang keempat ya. Kuis yang keempat, Anda sedang jalan-jalan di Taman Kampus Yayan Kudus, lalu melihat bunga seperti di samping. Ya, ini bunganya bagus bukan? Ya, ini apa ini namanya? Tulis ya di kertas kalian. Kemudian pengelompokan, ya, pengelompokan itu ada 6 ya kalau di bukunya Pak Gembong ya. Oke, yang pertama adalah periode tertua. Ini sekitar sampai abad 4 sebelum Masehi. Sebenarnya periode tertua ini belum dikenal sistem klasifikasi yang formal ya. Baru pada sistem habitus inilah Theophrastus pada sebelum Masehi sampai abad keempat dia mengelompokkan tanaman berdasarkan habitusnya. Kemudian yang ketiga sistem numerik ya, sistem numerik atau artifisial. Ini biasanya untuk tujuan praktis, tokohnya adalah Linnaeus, misalkan mengelompokkan tanaman menjadi tanaman obat ya. Kemudian yang keempat itu sistem alam ya. Sistem alam itu abad yang ke-18 ya. Itu Adamson, De Candolle itu memisahkan tanaman berdasarkan persamaan morfologi atau bentuk. Ya, itu namanya sistem alam. Terus yang kelima itu sistem filogenetik ya. Ini ada Engler, ada BC, ada Wettstein ya. Ini abad 19 sampai sekarang ini dia mengelompokkan tanaman berdasarkan laju evolusi. Dan yang terakhir yang ke-6 mahasiswa yang budiman,
sistem klasifikasi kontemporer, yaitu taksonomi numerik, taksometri, dan dengan perangkat lunak. Ya, biasanya kita pakai MVSP. Baik, berikutnya itu berkaitan dengan penamaan ya. Penamaan ini adalah tahapan terakhir dalam proses taksonomi atau naming. Memberikan nama ya, apalagi nama satu tumbuhan itu kan bisa memiliki banyak ragam nama ya. Apalagi kalau berkaitan dengan vernacular name ya, atau nama lokal. Maka nama lokal ini biasanya memiliki banyak kelemahan tadi ya. Nah, yaitu menurut Citro Supomo tahun 93, ini biasanya nama biasa atau nama lokal ini tidak memiliki ketentuan yang manapun ya. Kemudian dalam sehari-hari ya, yang bersifat lokal atau setempat, yaitu nama biasa atau nama lokal, biasanya hanya dimengerti oleh penduduk setempat ya. Kemudian mudah dieja dan dilafalkan. Kemudian yang kelima, tidak jelas untuk kategori mana nama itu diperuntukkan. Kemudian satu takson dapat mempunyai nama yang berbeda. Misalkan kita menyebut nama ketela rambat itu di berbagai daerah itu sudah memiliki banyak ragam nama lokal ya. Maka untuk itu perlu yang namanya nama ilmiah, yang itu nanti nama ilmiah itu menyatukan dari banyak ragam bahasa, tidak hanya satu negara tapi dari berbagai dunia ya. Karena nama ilmiah ini sudah sesuai kesepakatan internasional oleh ahli taksonomi ya. Nah, biasanya nanti menggunakan bahasa Latin ya, kemudian berlaku internasional ya, sekurang-kurangnya bagi kaum ilmuwan. Kemudian nama ilmiah ini ciri-cirinya adalah kadang-kadang sulit dieja dan dilafalkan ya, karena dari bahasa Latin ya. Dan karena dari sulit dieja dan dilafalkan ini biasanya sangat sulit untuk dihafalkan biasanya. Tidak hanya sulit dilafalkan tapi juga sulit dihafal. Kemudian dengan indikasi yang jelas untuk kategori mana-mana itu yang dimaksud. Artinya ketika menggunakan nama Latin nanti akan jelas itu letak ringnya itu di tingkat level famili, tingkat genus, atau tingkat spesies. Kemudian suatu takson dengan sirkumskripsi, posisi, dan tingkat tertentu hanya mempunyai suatu nama yang benar kecuali dalam hal-hal yang dinyatakan secara khusus. Kemudian biasanya menggunakan aturan binomial nomenklatur. Ini harus kita tegakkan nanti ketika membuat makalah, yaitu nama spesies itu biasanya terdiri dari dua kata ya dalam bahasa Latin. Kemudian kata pertama ini menunjukkan genus, dan kata kedua ini menunjukkan spesies. Kemudian cara penulisan kata pertama diawali huruf besar, sedangkan nama penunjuk spesies diawali huruf kecil. Apabila ditulis dengan cetak tegak, maka harus digarisbawahi secara terpisah antar kata. Sedangkan jika ditulis dengan cetak miring, maka tidak perlu digarisbawahi. Ya. Contoh nama jenis tumbuhan ini padi ya, Oryza sativa. Atau dapat juga ditulis Oryza sativa, ya, miring seperti ini. Nah, kalau tegak ya dikasih garis bawah ini ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, apabila nama spesies tumbuhan terdiri lebih dari dua kata, maka kata kedua dan seterusnya harus disatukan atau ditulis dengan tanda penghubung. Misalnya nama bunga sepatu ya, Hibiscus rosa sinensis, atau disambung dengan kata hubung ini, Hibiscus rosa sinensis. Jadi rosa dan sinensis ini kan dua kata ya, boleh disambung, boleh diberikan tanda hubung. Kemudian kuis yang terakhir, kuis 5. Liburan semester kemarin saya diajak teman baru di kampus mengunjungi desanya yang masih ramah. Di sana banyak hamparan tanaman ini yang menguning di sawah. Apa nama spesies ini? Ya, silakan ditulis di secari kertas ya.
sehabis KKL kalian kumpulkan ya sebelum perkuliahan dimulai. Nah, untuk penamaan itu sebenarnya untuk takson-takson nanti itu ada hierarkinya, ada urut-urutannya ya. Sebenarnya kalau di tingkat level SMA itu hanya sampai mana? Sampai spesies ya. Nah, ternyata itu ada 25 ya kalau kita urutkan dari kingdom, kemudian sub kingdom, ada divisi ya. Kalau hewan itu kan filum. Kemudian ada anak divisi, kelas, anak kelas ya. Ada bangsa, anak bangsa, suku, anak suku, rumpun ya, sampai yang namanya individu. Ada 25. Ya. Jadi di bawah subspesies ya, ini spesies nomor 19 ya ini ya. Nah, yang ini mohon maaf, yang 19 ini. Ini spesies ya. Jadi di bawah spesies itu sebenarnya masih ada subspesies, varietas, subvarietas, forma, subforma dan individu. Ya. Kemudian rank and ending provided by the ICBN, International Code of Botanical Nomenclature. Nah, nanti aturannya harus ngikutin ini. Kalau untuk level divisi itu diakhiri kata pita. Contohnya Magnoliophyta. Kalau kelas diakhiri dengan opsida. Contohnya Magnoliopsida. Ini untuk dikotil. Kalau monokotil nanti gimana? Liliopsida. Jadi dikotil itu Magnoliopsida. Kalau monokotil adalah Liliopsida. Diingat-ingat. Order itu endingnya adalah akhirannya adalah ales. Maka misalkan di sini ros itu semacam mawar ya, rosales. Suku bangsa mawar-mawaran ini. Kemudian familinya ACE ya. Kemudian contohnya adalah Rosaceae. Kemudian genus itu biasanya us, is, aon. Misalkan Pyrrhus, Allium, Arabis, Rosa. Sementara spesies itu contohnya Rosa canina. Terima kasih. Ini sumber belajar yang bisa panjenengan pelajari lebih lanjut. Cukup sekian dari Pak Jalil. Mohon maaf kalau ada salah ya. Kalau ada benar itu memang semata-mata datangnya dari Allah. Kalau ada salah memang dari Pak Jalil pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.